penting, ini perlu saya tekankan, hati-hati untuk pembelian barang-barang. Ini untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Kejaksaan, karena angkanya saya lihat cukup besar, 29,7. Nah, memang sih pembelian pesawat bekas dari Qatar tersebut memang menimbulkan pro dan kontra. Apalagi juga itu menghabiskan ya lumayan, yaitu mencapai 10 triliun. Dan bahkan di sini juga Denny Siregar mengomentari, yaitu dengar-dengar Pak Lurah marah besar masalah belanja pesawat bekas yang biaya pemeliharaannya kedepannya mahal banget sehingga bisa menguras APBN. Makanya sering dipanggil menghadap. Tapi pas konpres bilangnya beliau sangat senang sekali. Ya, di sini memang ada berita, yaitu di sini Presiden Joko Widodo ingatkan Prabowo CS hati-hati beli barang. Ya memang apalagi itu pesawat bekas ya. Padahal saya masih ingat pada waktu lalu dulu juga pernah Indonesia akan mendapatkan hibah kalau nggak salah ya. Di sini dari Tribun Medan, ironi Prabowo bangga beli jet bekas Qatar, padahal dulu dikasih gratis malah ditolak. Ya kalau berita yang dulu memang pernah dikasih atau dihibahkan lah pesawat tempur tersebut, tetapi ditolak karena apa? Karena biaya maintenance, biaya perawatan itu yang sangat mahal sekali. Bahkan juga perawatan saat ini di Kementerian PUPR itu juga sangat mahal, mencapai triliunan. Apalagi ditambah dengan merawat barang bekas. Ya memang di mana-mana itu merawat barang bekas lebih mahal daripada barang baru. Kalau barang baru kan biasanya ada garansi ya, garansi kalau pesawat tempur ya bisa jadi 10 tahun lah. Kalau mobil kan ya mencapai 5 tahun. Di sini Prabowo yaitu diingatkan oleh Presiden Joko Widodo membeli barang bekas. Ya, pasti akan mahal di sisi perawatan dan juga di sisi maintenance-nya, kemungkinan apanya ada yang rusak. Ya, bisa jadi. Makanya Presiden Joko Widodo mengingatkan dipikir-pikir ulang yaitu pembelian pesawat bekas ini. Dan juga ya mengeluarkan banyak uang ya. Padahal dulu juga pernah ditolak. Nah dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentarnya di sini bagaimana ya dari cuitan Denny Siregar ini? Percaya kita baru aja lepas dari gejalanya jelas, sudah dikasih hati masih mau jantung. Untungnya Pak Lurah orangnya penyabar. Tapi jangan lupa kecerdikan Pak Lurah, mending bertobat sebelum terlambat. Waspadalah dengan orang yang sudah berkali-kali kalah dan ingin menang. Dia merasa sudah punya info kuat tentang kekuatan karena sudah berada di dalam di 4 tahun terakhir. Segala usaha sedang diusahakan untuk menang. Pak Lurah mengendus aroma korupsi kayaknya. Pilpres butuh dana soalnya. Bandar Pilpres kemarin udah kapok. Ya, apalagi juga menjelang Pilpres ya. Jadi sangat hati-hati sekali lah di sini. Apalagi juga mendekati Pilpres malah membeli pesawat tempur yang merogoh kocek. Wah, sekian triliun. Nah, di sini yaitu Presiden Joko Widodo yaitu ingatkan Kemhan hingga Polri hati-hati belanja barang. APBN bisa boncos. Nah, dari sini yaitu Presiden Joko Widodo mengingatkan Kemenhan itu ya termasuk BIN, kepolisian dan lain sebagainya. Presiden Jokowi meminta instansi pemerintah berhati-hati dalam melakukan belanja barang. Hal itu spesifik dia ingatkan kepada beberapa instansi seperti Kementerian Pertahanan hingga Polri. Dan ini yang paling penting, perlu saya tekankan hati-hati dalam pembelian barang. Ini untuk Kemenhan, Polri, BIN, Kejaksaan. Karena angkanya saya lihat cukup besar, 29,7 triliun. Sedangkan kalau kita bandingkan untuk jalan irigasi bendungan di angka 23,5 triliun. Kata Jokowi dalam pengantar di sidang kabinet. Kalau di sini kan kalau dibandingkan jalan irigasi bendungan itu 23,5 triliun. Jadi menurut saya lebih bermanfaatan ini ya untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi di sini ya tidak tahu lagi lah. Hal itu Jokowi sampaikan karena besaran belanja barang yang dilakukan akan berdampak pada pengeluaran APBN untuk pemeliharaan fasilitas. Salah satunya Jokowi contohkan pemeliharaan irigasi dan jalan di Kementerian PUPR. Di sini kelihatan pemeliharaan di PU
itu mencapai 14,9 triliun. Pemeliharaan di PU artinya pemeliharaan jalan irigasi. Sedangkan pemeliharaan kementerian atau lembaga yang saya sampaikan 21,5 triliun langsung kelihatan, kata Jokowi. Pemeliharaan dari sebuah fasilitas yang didapat dari belanja pemerintah menurut Jokowi sangat penting karena manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Di lain sisi, pemeliharaan itu juga perlu melihat kondisi APBN karena dibutuhkan anggaran yang tidak kecil. Nah, jadi di sini sangat ditekankan yaitu biaya pemeliharaan. Nah, apakah itu ditujukan kepada Pak Prabowo Subianto ya? Banyak opini masyarakat yang mengatakan demikian, apalagi juga membeli pesawat bekas. Jadi pasti pemeliharaannya membutuhkan uang yang sangat banyak sekali. Nah, di sini bahkan juga DPR meminta Menhan batalkan pembelian jet tempur bekas senilai 11,8 triliun. Wow, hampir 12 triliun, men. Anggota Komisi 1 RI Maijen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghentikan pembelian 12 jet tempur Mirage 2000 Qatar Air Force senilai lebih dari 11,8 triliun. Hasanuddin juga mempertanyakan urgensi pembelian pesawat tempur bekas oleh Kemhan RI. Dia mengaku hingga saat ini belum mendapat jawaban dari Kemhan terkait hal tersebut. Kondisi apa yang mendesak sampai kita harus beli pesawat tua? Kalau toh terburu waktu dengan alasan butuh pesawat pengganti dalam waktu dekat, kenapa misalnya tidak ambil pesawat Mirage 2009 milik Uni Emirat Arab yang juga mau dijual? Ini lebih mudah dari Mirage 2000, ucap Hasanuddin dalam keterangannya. Jika kembali ke 2009 silam, sebenarnya Indonesia pernah ditawarkan pesawat tipe sama oleh Qatar secara hibah. Namun pada saat itu Menhan Pertahanan Juwono Sudarsono menolak hibah itu. Alasannya sederhana, Juwono mengatakan biaya pemeliharaan dan perawatan akan sangat mahal. Jadi bisa dikatakan pesawat yang akan dibeli Kemenhan adalah pesawat yang pernah ditawarkan dengan gratis oleh Qatar dulu. Wow, jadi ini adalah pesawat yang sama pernah ditawarkan Qatar dulu, bahkan dulu hibah. Tetapi sekarang kok beli ya? Jadi itu juga pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Pesawat bekas capres gagal berkali-kali. Apa ada benang merah ya, Pung? Sehat selalu Pak Lurah, doa kami selalu katur jenengan sekeluarga. Hade yang gini mau jadi presiden, hancurlah ekonomi kita, dia pakai beli hal-hal yang tidak berguna. Emang murid satu ini badelnya minta ampun, udah tua badel lagi. Ya memang sih, apalagi ketika Presiden Joko Widodo ya berhutang ya. Berhutang itu juga untuk kesejahteraan masyarakat, ya terlebih untuk pembangunan infrastruktur yang saat ini ya semakin meratalah dari pelosok negeri. Memang sekarang ini Presiden Joko Widodo memusatkan di daerah terpencil pembangunan-pembangunan seperti pembangunan di persawahan, akses nelayan, dan bahkan juga membangun bendungan-bendungan saat ini juga sudah gencar dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi memang harus bergunalah atau oleh masyarakat sekitar, sehingga kita mengeluarkan uang kalau masyarakat tidak langsung terdampak. Itu menurut saya ya tidak urgent lah. Apalagi Indonesia juga ya cukup fine-fine aja. Apalagi setelah COVID-19 Indonesia perlu waktu lah untuk memulihkan ekonomi. Jadi menurut saya ditunda dulu lah untuk pembelian pesawat bekas. Menurut saya ya lebih baik 6 pesawat tempur baru daripada 12 pesawat tempur bekas. Karena dari 12 pesawat tempur tersebut pasti pemeliharaannya juga akan sangat mahal sekali. Kalau membeli mobil, membeli sepeda motor itu kan pasti ada garansi lah kalau kita membeli baru. Jadi manfaatkan membeli baru. Kalau pesawat tempur ya bisa jadi garansinya bisa mencapai 10 hingga 15 tahun. Ya bisa jadi. Ya saya setuju dengan Presiden Joko Widodo, perlu dipikir-pikir ulang untuk belanja Kemenhan tersebut. Apalagi juga akan menghabiskan dana yang cukup fantastis mencapai 29 triliun.